sampai jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nurseri. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Tetap semangat dalam merawat aglonema. Nah, kita sekarang mau membahas ada 5 cara untuk merawat aglonema dan 5-5-nya sangat penting. Nomor 1 itu adalah media tanam yang poros. Nah, ini ada 4 macam media tanam ya guys ya. Ini 1, sekam mentah, sekam bakar, andam, dan kokopit. Nah, ini perbandingannya sekam mentah 4 pot, tapi ini sekam mentahnya sudah difermentasi ya guys ya. Ini sudah difermentasi. Ini 4 pot dan perbandingannya yang tepat itu 4 ukuran 12 seperti ini ya guys ya. Ukuran 20 maksud aku. Ini ukurannya 20 ukuran potnya. Nah, isinya kan seperti ini guys. Dan ini 4 pot. Cukup 4 pot. Dan ini 1. Ukurannya sama ya potnya ya. Ini andamnya, ini potnya ya kalau nggak salah ukuran 12 apa 15, tapi teman-teman boleh takar sendiri deh. Nah, ini dan ini kokopit. Kokopit ukurannya 15 apa ya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, jadi ini nanti dicampur bisa, kalau kokopit ini kan membuat tanaman media porosnya medianya bisa poros guys. Bisa lembab. Asal ini jangan terlalu banyak. Kalau kokopit ini terlalu banyak, media tanam kita ini enggak begitu poros. Jadi tetap disesuaikan ya guys ya. Karena media yang poros seperti ini guys, dia akan tumbuhnya sehat. Karena kalau dia benyek, media tanamnya benyek, akan bisa membuat akarnya lonyot guys. Nah, kokopit ini kan menjaga kelembapan tanaman. Jadi cukup segini aja, jangan terlalu banyak. Andam boleh juga diganti pakai pakis. Kalau emang andam nggak ada, diganti pakai pakis. Atau dua-duanya bisa dipakai andam, dipakai pakis boleh. Dan akan membuat tanaman kita itu juga bagus. Itu cara yang pertama ya. Kalau cara yang kedua seperti ini guys, disiram jenuh. Ini disiram jenuh. Kalau saya 1 kali 3 hari. Tapi disesuaikan, ada kan kalau dia panas atau musim hujan. Kalau musim hujan otomatis media tanam kita ini kan susah kering, jadi jangan disiram, bisa lonyot akar guys. Jadi dikondisikan aja, kalau musim hujan dipegang aja media tanamnya masih lembab apa udah kering apa masih basah. Nah, jadi kalau saya ini saya usahakan 1 kali 3 hari guys, supaya zat-zat kimia kita kan mupuk, otomatis di media tanam kita ini kan ada sisa-sisa pemupukan itu. Jadi media tanam kita itu bersih kalau kita ngocor seperti ini ya guys ya. Jadi kita harus rajin-rajin nyiram aglonema dalam 1 kali 3 hari. Nah, kalau misting siram seperti ini, siram daun guys, kalau saya setiap hari, bisa pagi sesempatnya aja, bisa pagi bisa sore. Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 9 ya. Kalau sore itu dari jam 5 sampai jam 6. Karena di saat itu stomatanya lagi kebuka. Jadi dia bagus banget kalau disiramnya di saat jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kalau sore jam 5 sore sampai jam 6 sore. Nah, itu sangat diperlukan. Nomor 1 media tanam yang poros, nomor 2 penyiraman jenuh sama siram daun setiap hari atau bisa sekali 2 hari, tergantung di saat musim hujan apa musim panas. Kalau saya sesering mungkin sih, karena emang saya seneng banget ngeliat aglonema saya ya. Nah, ini nomor 3 ini matahari. Ini kan kebetulan saya ini kan di atas di lantai 3, jadi ini kan pakai paranet ukuran 80% guys. Karena aglonema kita itu kalau kena sinar matahari guys,
akan bagus, untuk fotosintetisnya akan bagus. Jadi usahakan aglonema kita itu kena sinar matahari. Nah, mungkin saya kan ada lokasi khususnya untuk, karena saya menanam aglonema, bertani aglonema, dan sudah ada tempat sendiri, ada atapnya. Tapi kalau teman-teman merawat sendiri, misal ibaratnya ditaruh di teras, yang penting dia kena sinar matahari aja guys, tapi jangan sampai yang langsung ya, karena kalau langsung seperti ini masih baby-babyan misal, itu bisa kebakar daunnya, apalagi daun baru kebakar guys. Jadi kalau udah jam 10 taruh aja di tempat yang agak teduh ya. Yang jelas harus kena sinar matahari. Kalau aglonema kita itu nggak kena sinar matahari, benar-benar loh, saya udah coba tidak berkembang. Hidup tapi tidak subur, tidak cepat perkembangannya. Jadi itu nomor 3, sangat diperlukan aglonema sinar matahari. Usahakan aglonema kita itu dijemur. Kalau memang tidak, ya kalau kayak saya di Jakarta kan ganggang gitu, nah mungkin mataharinya kan nggak begitu kena. Usahakan aja ditaruh dijemur mulai jam 8 sampai jam setengah 10 ya guys ya, nggak apa-apa nanti diangkat lagi. Dan penempatannya itu sangat perlu ya guys ya, karena aglonema kita ini kan sangat condong ke matahari. Nah, bisa nanti baratnya matahari terbit dari timur, dia daunnya akan ke timur yang lebih condong nih, seperti ini guys. Atau ini daun barunya kan ke sini, karena dia lebih ngikut ke sinar matahari. Makanya kita harus rajin putar-putar seperti ini guys, diputar-putar. Itu nomor 3 ya guys ya. Dan nomor 4 itu sangat perlu juga, itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara itu sangat perlu buat aglonema. Karena seperti manusia ya, kan kita kan menghirup oksigen. Dan aglonema ini kan makhluk hidup yang harus menghirup apa ya, kalau saya sih nggak begitu memahamin ya, karbon dioksida kalau aku nggak salah, tolong dikoreksi ya teman-teman ya, saya juga nggak begitu memahamin ya, tapi kalau nggak salah kayaknya karbon dioksida. Dan jadi mereka kan aglonema ini, makhluk hidup ini harus perlu seperti ini kan nih. Ini saya bikin paranet untuk aglonema ini, karena kenapa saya nggak tutup pakai tembok, karena aglonema saya ini kan perlu menghirup udara. Mereka akan tumbuh sehat jika udara yang ada di lingkungan aglonemanya banyak guys. Dan ini memang cukup sangat bagus karena sirkulasi udara di tempat saya ini banyak. Itu nomor 4. Baru terakhir itu pupuk guys. Pupuk ini menurut saya lengkap. Kalau kita sudah kasih pupuk, sangat lengkap untuk perkembangan aglonema kita. Jadi pemupukan itu bisa dilakukan 1 kali 2 minggu guys. Bisa pakai pupuk kimia, bisa pakai pupuk organik. Kalau pupuk organik itu, kalau saya pribadi memakai MSG ya, saya sudah buat videonya, nanti saya kasih. Kedua itu air beras. Air beras juga sangat bagus membuat pertumbuhan aglonema kita itu, karena air beras itu banyak mengandung vitamin B1. Jadi aglonema kita itu enggak stres guys. Tapi cara pengaplikasiannya sesuaikan dosis yang rendah, karena dosis yang tidak pas, yang tidak benar itu bisa merusak aglonema kita. Jadi usahakan dosisnya pas, dan pengaplikasiannya 1 kali 2 minggu secara bergantian. Pupuk kimia hari ini, 2 minggu lagi pupuk organik, bisa pakai MSG, bisa pakai air beras, terserah teman-teman apa yang tersedia di rumah teman-teman sendiri. Jadi intinya mau pupuk organik dulu, baru pupuk kimia, baru pupuk organik, itu terserah. Tapi dosisnya tepat. Jangan sampai berlebihan. Nah, itu ya. Karena aglonema kita ini kalau terlalu sering pakai pupuk kimia, gimana ya?
eh, cepat ini padat banget, menurut saya cepat padat ininya media tanamnya. Jadi alangkah bagusnya diganti-ganti pakai pupuk organik. Nah, kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di-share. Bisa di-share melalui WhatsApp, Facebook, semuanya boleh di-share ya teman-teman, supaya kita sama-sama tahu merawat aglonema. Apalagi untuk yang pemula, guys. Waktu saya juga masih belajar, saya nonton-nonton di YouTube teman-teman, ada saya tonton Pixplorer Manado, Rumah Permetan, itu saya tonton guys, supaya saya pinter. Saya video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya.